بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا عالم ما في الصدور بلغ مقاصدنا ويسر كل أمرنا وقض عنا ديوننا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, terlebih guru kita yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Mustafa, orang tua kita doain mudah-mudahan beliau sehat berkah panjang umur, bisa terus menyaksikan perjuangan murid-muridnya, melanjutkan beliau dan guru-guru yang lain, insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram, para asatid wal asatid yang lain, Bapak Ustadz Muhammad Said, Bapak Ustadz Haji Jainuri, Bapak Ustadz Amir Saleh, Bapak Ustadz Muhammad Talib SPDI, Bapak Ustadz Muhammad Talib SPD, Bapak Ustadz Muhammad Sabilillah SPDI, beserta para asatid lain, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Darna, Bapak Haji Icun, beserta seluruh jamaah majelis tasyakur dan majelis takziah yang Allah muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir pada malam yang berkah ini dalam rangka mendoakan, dalam rangka beberapa mata acara. Yang pertama, mendoakan Bapak Sain bin Bapak Jaih, yang tentunya malam ini malam yang kedua, mudah-mudahan beliau di alam kuburnya raudhah min riyadil jannat. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan rezeki yang barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Acara yang kedua tentunya kita memenuhi undangan keluarga besar Bapak Mahar Hermanto beserta istri dan keluarga besarnya. Beliau minta didoain dalam rangka kalimat tasyakur, beliau menghitankan putra tercintanya. Mudah-mudahan anak yang dihitan ini menjadi anak yang soleh,
anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang mengangkat derajat kedua orang tuanya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kalau nggak salah ada 4 acara tadi ya. Bang Mahar menguayain saya tuh akekahnya. Terus satu lagi apa? Kawin lagi. Kalau nggak salah tadi diayain nama acaranya gabung Bang Haji. Satu acara takziah, yang kedua acara saya tasyakur, ini acara malam mangkatan, yang ketiga akekah. Saya punya putra, boleh digabung, boleh kalau apa-apa. Jadi mah baru 3 Bang. Di Klender saya pernah acara gabungnya 8 acara. Haul, ada yang ulang tahun, ada yang mati, kalau macam-macam. Kalau ngapa-ngapa saya bilang digabung, nggak ngapa-ngapa boleh. Ini kagak boleh mangkoknya digabungin. Ini kagak boleh. Acaranya digabung nggak ngapa-ngapa. Ini kan gue ya. Ya Allah, alhamdulillah. Pertama kita berdoa untuk almarhum Bapak Said, yang tentunya ini kita kagak duga-duga, ini kagak kita sengaja. Inilah yang disebut rencana Allah. Karena kalau Allah udah punya kemauan, manusia enggak ada yang bisa ngalangin. Allah kalau udah punya kepengen, manusia enggak ada yang bisa menghalang-halangi. Siapa yang pengen acara kayak begini? Ada acara takziah, kemudian di sisi lain juga ada acara hajatan. Hajatan nggak mungkin diundur, udah ngundang. Bener kira-kira Bang? Benar. Orang mati nggak mungkin juga entah dulu matinya. Ya habis hajatan kayak habis kriaan, kagak bisa. Itulah yang disebut dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau udah Allah takdirkan udah gak bisa. Udah Allah takdirkan kun, Bapak Said meninggal 3 hari menjelang Bang Mahar acara hajatan. Gak bisa diundur lagi. Ini yang disebut dengan ajal, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nggak bisa kalau ajal udah datang waktunya nyampe, dimundurin, dimajuin, kagak bisa. Kalau waktunya sekarang ini saya waktunya meninggal dunia, lagi megang mic, kemudian Allah panggil saya, kemudian Allah utus malaikat Ijrail cabut nyawa Sofyan Siroj. Apa kata Ijrail? Besok-besok aja ya Allah. Iya. Nah, yang ceramah dulu ya, gitu ya. Tapi kalau Allah udah perintah, nggak ada yang bisa menghalang. Ini yang udah dibilang amal Quran, sering saya sampaikan Qurannya. Wa ma tadri nafsum mata taksibu qada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok, dan manusia nggak bakalan tahu kapan dan di mana tempatnya dia meninggal dunia. Ini takdir Allah, keluarga Bang Mahar. Nggak boleh ada yang seselin, atuh sih lu Mahar segala kriaan tanggal sekian jadi bareng tuh sama saudara lu mati, kagak bisa kita salahin. Nggak bisa kita salahin, atau yang mati kita salahin. Lah atuh mati sekarang besok kagak bisa. Ini udah urusan Allah. Kalau udah urusan Allah udah susah. Makanya Allah udah bilang tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kalau Allah udah takdirkan, Allah sudah berkehendak, tu'til mulka man tasya, Allah akan berikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah akan cabut kerajaan dari siapa yang dikehendakinya. Udah keputusan Allah malah susah. Sambo udah keputusan Allah, sekarang penjara ya udah selesai urusan. Walaupun jenderal bintang 3 selesai urusan. Kalau emang udah takdir dari Allah, jatuh Bang, gampang Allah ngejatuhin orang. Ngangkat orang Allah gampang.
Walaupun tuh orang blekatat-bleketet, walaupun tuh orang bapaknya kagak gablek duit, walaupun tuh orang emak bapaknya kita hina, walaupun tuh orang kagak pantas jadi orang hebat, tetapi kalau Allah sudah berkehendak diangkat derajatnya, dia bisa lebih hebat daripada yang kita duga. Itulah rencana Allah. Nah, ini dari rencana Allah. Ada sedih, ada bahagia. Sedihnya ditinggal saudara, bahagianya kita punya acara sahabat, saudara, adik, mamang, ponakan, cucu, punya saudara malam hari ini melaksanakan tasyakur kalimatut takziah, walimatul khitannya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya mati semua juga bakalan mati kan? Apalagi zaman penyakit kayak begini nih. Zaman meriang, di mana aja udah berbatuk meriang, sama bang, di mana aja. Saya itu udah berapa, udah 3 minggu nih kagak hilang. Cuma saya bawa aja sengaja kemana-mana, ke Bandung, ke Garut, ke Banten, kemana, sebodoh amat begitu. Yang penting pulang dapat amplop, begitu. Di rumahnya kita malah punya urusan. Ini nagih banyak kan begitu ya. Ya Allah. Masih di zaman penyakit itu kita nikmatin apa adanya. Alhamdulillah. Kita semuanya bakalan senasib, kita semua bakalan meninggal. Makanya kita ini akan mengalami akan mengalami fase kehidupan, akan mengalami rute kehidupan. Rute kehidupan kita yang pertama alam ruh. Kita nggak nyadar. Rute kehidupan kita alam rahim, kita berada di dalam perut emak kita. Rute kehidupan kita, peta kehidupan kita alam dunia. Sekarang kita berada. Apa sampai di sini belum? Makanya ketika kita berada di alam dunia, Allah sudah pesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah bekal, karena sebaik-baik bekal menghadap Allah, baik di dunia maupun di akhirat, adalah takwa kepada Allah. Takwa itu kita takut sama Allah. Takut bagaimana? Kita dosa, takut diazab. Kita maksiat, takut disiksa. Kita memakan harta yang haram, takut diazab, takut disiksa, takut dihisab. Itu namanya takwa. Maka orang yang takwa di hadapan Allah, insya Allah akan selamat hidupnya. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Tukang ojek takwa selamat. Tukang nasi uduk, ada tukang nasi uduk belakang, takwa selamat. Tukang nasi uduk emang ada yang kagak takwa? Ada. Kalau nasi uduk itu kan kudunya melauknya dari dulu ya, yang namanya nasi uduk, oncom semur, jengkol, sama cecek, udah kan ya? 3 tuh. Dari dulu kan tuh ya, sama sambal dah. Nah sekarang kan udah muncul tukang nasi uduk kagak takwa, diganti dah sama bihun. Nah, sama tahu. Kalau tahu masih mendingan, kadang-kadang bihun doang sama nasi uduk sama sambal. Ini nasi uduk kagak takwa tuh. Tapi udah dirubah-rubah ya rutenya. Jadi tukang nasi uduk yang takwa. Jadi pejabat yang takwa bagaimana? Pejabat yang benar-benar ngayomin masyarakatnya. Jadi ulama, jadi kiai yang takwa. Emang ada ulama kiai yang kagak takwa? Banyak. Yang bisa ngomong doang, tapi praktek kehidupannya dia yang melanggar. Selama tentang sodako, dia sendiri melebok sodako. Selama tentang zakat begini begitu, dia sendiri nguntit duit zakat. Ceramah tentang akur sama saudara, akur sama tetangga, kagak boleh makan banda secara batil, dia sendiri jualin tanah bapak moyang kagak bilang. Ya Allah. Kalau takwa selamat hidup kita. Kenapa pejabat banyak yang kagak selamat? Padahal kalau kita pikir udah enak, gajinya udah gede, puluhan juta. Kemudian komisinya udah gede, puluhan juta, tapi tetap masuk penjara. Kenapa? Karena ini pejabat tidak taat, tidak takwa kepada Allah Subhanahu.
Kalau dia takwa sama Allah, selamat kan? Selamat kalau dia takwa sama Allah. Datang Bapak Ustadz Amir Soleh, ngadep ke Bapak Bupati. Pak Bupati, ini saya mau pembebasan tanah untuk gereja. Begitu. Amir Soleh, bawa duit Pak Amir Soleh 8 miliar. Beneran ini jadi apa nih? Sampai ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, apa Pak Bupati, ini saya mau mengadakan pembebasan tanah untuk misalkan gereja atau untuk tempat caplai dan lain sebagainya. Ini untuk Bapak Bupati 8 miliar. Kira-kira kalau bupatinya takwa, diterima apa kagak, Pak? Datanglah di ke Pak Kiai, Pak Ustadz Sofyan, ini saya mau ngadirin gereja di samping rumah Pak Ustadz. Ini duit buat Pak Ustadz 3 miliar. Kira-kira Pak Ustadz mau tanda tangan apa kagak? Tanda tangannya jangan apa, Pak? Jadi tolong mana? 3 miliar. Habis itu gue diusir dari Bojong, gue nggak mengapa. 3 miliar gue beli rumah di kota wisata, nyaman. Ya Allah. Tapi karena takwa susah. Maaf Pak RT, maaf Pak Dewan, maaf Ibu Wali Kota. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini harta bakalan ngejebloskan saya. Di dunia saya kagak aman, di akhirat saya udah diuntit sama malaikat munkar dan nakir. Kenapa takwa enggak jadi makan harta haram? Makanya pernah dipisahkan, sering dibacakan oleh guru-guru kita tentang Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani yang dibawain duit sama wali kota, kalau bahasa kita begitu, sama gubernur, kalau bahasa kita begitu. Datang khalifah kepada Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Tuan Syekh, aku datang membawakan hadiah untuk engkau, tolong diterima, ini uang emas, aku berikan kepada engkau wahai Tuan Syekh. Diambil sama Tuan Syekh itu duit, kemudian dikremes sama Tuan Syekh, dikepel sama Tuan Syekh, kemudian dikatakan kepada khalifah, wahai khalifah, wahai gubernur, gak malukah engkau membawa uang yang haram ke hadapan? Apa kata khalifah? Wahai Tuan Syekh, ini uang hadiah, ini uang yang halal untuk engkau. Kemudian diperes kepala kencang-kencang itu uang emas, kemudian keluar darah dari itu uang, kemudian diserahkan. Aku tidak mau menerimanya. Uang yang kau bawa adalah uang yang haram. Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir itu dibawain buat emas, kepingan emas, ditolak. Kenapa? Waliullah. Kira-kira kalau Ustaz Haji Ajat Sudrajat dibawain duit emas, dikepal dulu, diremes, apa dikepal diremes, dikantongin, kira-kira tuh Pak? Dikantongin namanya. Ya Allah. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ini perjalanan hidup kita. Makanya nih, kehidupan kita di dunia ini macam-macam. Ada yang jadi tukang ojek, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kiai, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi jual beli, ada yang punya warung, ada yang bisnis, ada yang tukang mabuk, ada yang tukang ngegodain janda, ada. Masing-masing. Apakah sampai di situ? Belum, karena kita bakalan masuk yang namanya alam barzakh. Kita bakalan dipanggil sama Allah, waja'at sakaratul mauti bil haq. Datang sakaratul maut menjemput kita, malaikat Jibril ngetok-ngetok pintu rumah kita. Bahkan ada sebuah kitab yang mengatakan malaikat Jibril datang ngetuk pintu rumah kita. Ada yang mengatakan 9 kali, ada yang mengatakan 73 kali setiap hari datang ke rumah kita. Tok 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 tok, Ustadz Ajat Sudrajat, kata Israel. Apa kata Allah? Iya, Israel belum waktunya, kabur lagi Israel. Ketok lagi, tok tok tok, Ustadz Ajat Sudrajat, kata Allah, belum waktunya Israel. Ntar pulang tahlil baru lu hajar. Jangan pulang-pulang Ustadz, ngaji dulu. Ya Allah. Kenapa? Ini yang akan kita hadapi kehidupan selanjutnya.
Jangan dikira kita aman, jangan dikira kita tenang bahwa kehidupan kita, rute peta jalanan kita belum selesai sampai di sini. Kita akan memasuki peta berikutnya, yaitu alam barzakh. Seperti yang sekarang Bapak Sain rasakan, Bapak Sain nikmati. Mudah-mudahan raudhah miryadil jannah. Amin. Maka di dunia ini macam-macam, ada acara hajatan kayak Bang Mahar, ada acara nyunatin, ini bagian dari ibadah. Jadi kira ini pahalanya kagak gede, nyunatin anak acara kayak begini Bang, gede. Ngari beli pisah, bayar tenda, beli kue putih, beli lontong, ngamplopin tahu, ngamplopin ceramahan gitu ya. Makin gede pahalanya kan begitu ya. Ya namanya anulah begitu dah, apa aja diomongin begitu ya. Intinya apa? Ini bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika kita dipanggil sama Allah dalam keadaan tenang, ketika dipanggil sama Allah muka kita senyum. Kenapa? Anak sudah dikhitan, anak sudah dikawinkan, anak sudah beramal soleh, anak sudah ibadah, istri taat kepada Allah. Ketika dipanggil sama Allah kita senyum. Alhamdulillah, yang kecil udah disunati, yang gede udah kuliah, dikit lagi lulus, yang satu lagi abangnya udah kerja. Gua mau mati juga tenang, bini gua masih muda, bisa kawin lagi, bisa buat nanti biayain bontot, kan begitu ya. Alhamdulillah. Kira-kira ada nih yang begitu. Yang terakhir namanya kagak disebut, yang terakhir kita semua bakalan seperti itu. Makanya kita masih ada waktu buat memperbaiki hidup kita, memperbaiki keluarga kita. Bang Mahar apa selesai dinyunatin? Belum. Habis ini masih banyak tugas lagi. Membimbing anak kita, ngedidik anak kita supaya anak ini menjadi anak qurratu a'yun, menjadi anak yang enak dipandang. Dipandang di dunia enak, di akhirat dipandangnya juga enak. Alhamdulillah. Habis ini masih harus nyekolah, masih harus ngedidik. Kemudian udah gede sedikit ngawinin. Habis itu ngejain rumah. Habis ngejain rumah baru udah agak sedikit enteng selesai. Tapi apa selesai sampai di situ? Ada lagi kerjaan ngurus cucu. Kan begitu ya Bang. Ada udah. Habis cucu nyunatin anak cucu. Habis nyunatin anak cucu ngegendong cucu. Habis itu ngawinin anak cucu. Habis itu cucu punya anak cicit, ngegendong cicit lagi. Nggak kelar-kelar hidup. Kalau udah kelar mati baru selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam almarhum Bapak Sain di alam kuburnya raudhah miryadil jannah. Bapak Mahar beserta istri dan keluarga yang tentunya malam hari ini melaksanakan tasyakur, acara semua mendapatkan berkah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kondangan besok banyak, yang datang besok banyak, berharap besar pasti, mudah-mudahan untung, kan begitu Bang ya. Ya siapa sih kita ada untung, yang tadinya kagak untung cuma juga pengen untung, pasti itulah semuanya. Mudah-mudahan ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah beliau sedang berduka, mudah-mudahan selalu ada pertolongan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah hikmah dan manfaatnya. Kita baca suratul Fatihah.